Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat daurah online poligami, jumpa lagi kita di video yang ke-6 ini, yang insya Allah video ke-6 ini bisa menjadi pembuka wawasan kita ya, menjadi pembuka wawasan kita. Bil khusus buat bapak-bapak yang ingin meyakinkan ke istri dan atau istrinya yang selama ini ragu-ragu, mudah-mudahan bisa tambah yakin nih dengan syariat poligami. Baik, pertama, orang-orang itu pengen poligami itu rata-rata itu kalau perempuan-perempuan itu mengira bahwa poligami itu nanti, makanya gini sebentar, perempuan itu rata-rata dia berat untuk poligami. Pikirannya yang pertama adalah dengan poligami berarti harta warisnya dibagi dong Mas Awan, ya kan, berkurang jatah warisnya. Nah ini kekeliruan fatal, ini kekeliruan fatal. Orang mengira dengan poligami berarti jatah saya jadi berkurang. Ini kekeliruan fatal. Kenapa? Secara ilmu tauhid tentang bab rezeki, gak mungkin rezeki orang diambil sama orang lain, itu gak ada. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan la yamutu ahadakum hatta yastakhmilu rizqa. Kalian tuh tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rezeki yang telah Allah berikan. Gak mungkin kita mati ngambil jatahnya orang lain, tuh gak ada ceritanya. Dan gak ada ceritanya poligami itu terus jadi jatah kita jadi berkurang. Enggak ada. Kita sudah punya jatah sendiri. Dia pasangan kita atau adik madu itu sudah punya jatah sendiri-sendiri dari Allah. Mereka tuh sudah punya garis rezekinya masing-masing. Ini harus dipahami satu ya, punya jatah rezeki masing-masing. Gak mungkin diambil orang lain. Dan rezeki gak mungkin tertukar, gak mungkin. Yang kedua, pahami, yang namanya poligami itu kan berbagi ya. Teman-teman tahu nggak, orang sedekah itu kan kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Itu bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 245, Al-Maidah ayat 12, At-Taghabun ayat 17, Al-Hadid ayat 11 dan lain-lain. Kan Allah jelas katakan itu ya, orang yang berinfak sedekah di jalan Allah, kata Allah apa? Fayudha'ifahu lahu, Allah akan melapangkan, membalas itu berlipat ganda, walahu ajrun karim. Dan bagi dia nih yang suka berinfak sedekah di jalan Allah itu pahalanya mulia, nanti dapat pahala yang mulia. Pahala mulia kan macam-macam, bisa dunia, bisa akhirat. Surga itu jelas pahala mulia. Terus namanya jadi harum, jelas itu pahala mulia. Terus rumah tangganya diberkahi, itu juga ajrun karim, balasan yang mulia. Setelah itu namanya jadi tambah harum, itu juga sama, ajrun karim, pahala yang mulia. Tapi kata Allah fayudha'ifahu lahu, sebelumnya Allah akan balas kebaikan kamu, sedekahmu. Orang poligami itu sebenarnya pondasinya adalah sedekah kan. Coba nih ya, para istri-istri, dia kan udah punya suami nih. Dia udah punya suami yang waktunya untuk dia 100%, harta dari suami, nafkah suami untuk dia 100%. Tapi dia bisa sedekah loh, bayangin. Sedekah dari setengah hartanya dia. Artinya setengah dari jatahnya dia. Bukankah ini seperti dahsyatnya sedekahnya Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kan semua harta jiwanya diberikan kepada Rasulullah dan Allah. Sementara Sayyidina Umar itu setengah hartanya. Kan sama dengan perempuan poligami. Jatahnya dia yang harusnya dapat 100%, dia bagikan ke perempuan lain, adik madunya, setengahnya loh. Tapi lihat, kata Allah fayudha'ifahu lahu, kata Allah tuh malah justru dilipat gandakan. Lihat rezeki suami makin terbuka, ada jalannya. Rezeki suami yang tadinya sempit jadi terbuka. Bukankah dulu ada kisah sahabat yang miskin hidupnya, ya kan, cerita ke Rasulullah tentang kemiskinannya, lalu kata Nabi suruh nikah, masih miskin, suruh nikah lagi, masih miskin, nikah lagi, sampai yang keempat baru dia kaya raya. Prinsipnya apa? Semua istrinya itu diajak sedekah, berbagi kebahagiaan, sedekah waktulah, sedekah nafkah lah, segala macam. Lihat, karena mereka kondisinya susah, tapi malah justru saling bersedekah. Sedekah waktu, sedekah kebahagiaan, sedekah status, oleh Allah dibalas, hingga akhirnya mereka menjadi keluarga yang kaya raya dan berkah. Begitu kisah sahabat itu. Nah, tapi kisah itu bukan menjadi rujukan untuk harusnya berpoligami kalau pas miskin. Bukan begitu juga. Tapi itu ibrohnya apa? Ibrohnya begitulah janjinya Allah untuk orang yang sedekah.
Nah ini khusus untuk emak-emak, ibu-ibu, bunda-bunda yang dirahmati Allah atau mbak-mbak ya yang nonton video ini, ketahuilah poligami itu sama dengan sedekah. Jatahmu yang harus kau dapatkan itu kau berbagi, kau sedekahkan ke orang lain. Sedekah itu kan gak melulu dengan harta. Sedekah waktu juga bisa, sedekah kebahagiaan juga bisa. Jomblo-jomblo itu ditolong, janda-janda yang lemah itu ditolong, suami menikahi mereka. Subhanallah, memuliakan derajat mereka. Tapi lihat, Allah akan balas berlipat ganda untuk istri pertama itu yang telah membuka jalan. Bahkan suaminya yang berlaku adil dalam poligaminya pun dibuka oleh Allah jalan-jalannya. Itu janji Allah. Makanya mohon maaf nih, saya cerita-cerita nih bahwa alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pernikahan poligami kami ini justru setelah poligami itu tambah bahagia, tambah harmonis rumah tangganya. Bismillah, karunia Allah. Hadza min fadli rabbik. Ini semua karena karunia Allah. Itu salah satunya kami merasakan betul bagaimana niat pondasi awal tuh niat yang lurus untuk poligami. Bukan karena syahwatnya. Niatnya betul-betul niat ingin memuliakan wanita lain. Ya, ingin menolong wanita lain. Maka akhirnya Allah betul-betul muliakan kita. Allah jadikan keberkahannya rumah tangga, rezeki yang dibuka-buka, dan Masya Allah banyak lagi yang lain. Nah itulah saya bilang poligami itu betul-betul yang tadinya kita sudah bahagia jadi tambah bahagia lagi. Itu loh yang keren itu. Ngerasakan kayak bahagia di atas bahagia. Istilahnya kalau istilah dalam Al-Quran itu ada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau ini bahagia di atasnya bahagia. Kenapa? Ingat, seizin Allah, jika niat kita lurus untuk syiar dakwah Islam, kita lurus ingin memuliakan wanita, baik istri pertama untuk kita muliakan dia dan memuliakan wanita lain, Allah akan muliakan rumah tangga kita. Nah, maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, penting kita belajar ini untuk apa? Salah satunya itu tadi. Nah, jadi niat yang lurus. Maka kalau belum yakin-yakin, percayalah, sedekah itu akan menjadikan bertambah harta. Nah kalau tambah harta, nanti kan warisannya otomatis insya Allah nambah juga kan. Nah, baik, sekarang gini, saya ingin sampaikan tentang belajarlah kita untuk meluruskan niat apa kata Allah, jangan apa kata orang. Ya, niat yang lurus apa kata Allah, bukan apa kata orang. Misalnya begini nih, orang mencibir pernikahan poligami dengan mengatakan, dasar laki-laki, kalau poligami aja pasti cari yang cantik, pasti cari yang cantik, pasti cari yang cantik. Dasar syahwat. Nah, dituduh. Ingat ya, kisah Luqman dan anaknya yang lagi jalan itu, Luqman dan anaknya lagi berjalan itu, naik keledai itu, orang bapaknya gantian, diomong bapaknya nggak punya perasaan. Anaknya yang naik keledai, anaknya dibilang anak durhaka sama orang. Dua-duanya nggak naik keledai, dibilang dua-duanya orang bego. Kenapa ada keledai nggak ditunggangin? Dua-duanya naik keledai, dibilang nggak punya peri kemanusiaan. Itulah kata orang, semuanya salah. Juga gitu sama. Kalau dibilang rumah tangganya itu ya, tadi dibilang misalnya, nikah cari yang cantik, memang salah. Kalau kita nuruti apa kata orang, salah. Kan susah juga nyari orang yang wajahnya mirip banget sama pasangan kita, yang nilainya mungkin sama banget, kan susah. Minimal kan 11-12. Giliran lebih cantik, dibilang syahwat. Salah. Ya udah kalau gitu nyari yang jelek. Giliran dapat yang lebih jelek, itu juga salah. Kata orang, ya Allah, istri pertama cantiknya kayak gitu, dapat jelek juga, dasar syahwat. Tetap juga salah. Giliran dapat nyarinya jelek juga. Salah kan? Cantik salah, jelek salah. Terus mau nyari gimana? Pas kita lagi miskin poligami, dibilang otaknya ini dasar laki-laki demi otak selangkangan, lagi susah, lagi miskin poligami. Katanya, nggak mikir apa istri pertama rumah masih ngontrak. Pas lagi miskin poligami dibilang salah. Coba kalau poligaminya udah kaya, apa yang terjadi? Giliran poligaminya sudah kaya, dibilang emang suami tuh kayak gitu laki-laki dasar. Lupa sama perjuangan istri pertama. Lupa dulu dari nol sudah istri pertama berjuang menemani, giliran udah kaya lupa daratan. Tuh kan, waktu miskin salah, waktu pas poligami pas kaya juga salah. Maunya apa coba? Nyari yang lebih muda, salah juga. Mesti deh carinya lebih muda, dasar otak selangkangan, dibilang syahwat segala macam. Giliran nyari yang tua juga salah. Dasar poligami itu laki-laki, nenek-nenek diembat juga. Nah kan, giliran nikah sama yang nenek-nenek disalahin juga. Nyari yang muda salah juga.
Makanya kita itu hidup jangan ngikuti apa kata orang. Yang kita ikuti itu apa kata Allah. Ingat, apa kata Allah. Kalau tujuan kita mah ingin memuliakan perempuan, ingin menegakkan syariat dan mensyiarkan sunnah Nabi atau sunnah Islam ini, syariat Islam ini, ya sudah lakukan itu. Nggak usah urusan sama orang lain. Makanya telinga kita mesti, kalau bahasa Jawanya budek. Budek bukan budek tapi bu pakai M, budek. MBU, budek. Budek itu artinya mentulikan telinga kita, menyengaja nutup telinga kita, nggak usah dengerin apa kata orang, yang penting apa kata Allah. Mesti begitu. Nah, kalau kita udah paham begitu, insya Allah cibiran orang begini begitu nggak ngaruh lagi, udah nggak ngefek lagi. Kenapa? Yang penting apa kata Allah kok. Kalau ngikuti apa kata manusia capek. Itulah orang yang nggak ikhlas. Makanya orang poligami itu masih maju mundur tuh kenapa coba? Pasti di kepala dan hatinya itu masih bingung. Ntar kalau kata orang gini gimana, ntar kalau dicibir orang bagaimana, ntar kalau dinyinyirin bagaimana, diejek bagaimana, dibully bagaimana, dikucilkan keluarga bagaimana. Coba lihat tuh, semuanya itu apa kata orang semuanya. Ini hati yang gak ikhlas. Padahal iblis tuh mengatakan apa? Dalam surat Shad Allah menyebut ayat 82-83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini iblis bilang begini dalam ayat itu. Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, demi zatmu yang maha agung, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Semuanya aku sesatkan. Semuanya, nggak peduli mau yang soleh nggak soleh, yang taat nggak taat, yang ganteng yang jelek, kayak apa semua kata Allah tuh, kayak kata iblis, aku akan sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, itu yang aku gak bisa goda. Nah makanya orang yang gak bisa digoda itu adalah orang yang ikhlas, yang hatinya ikhlas apa kata Allah, bukan apa kata orang. Kalau Anda sudah mantap mau poligami, fokus niat karena Allah, lurus karena Allah, jangan peduli lagi apa kata orang. Setelah poligami bertahanlah, berusahalah, luruskan terus niat. Setelah poligami, keadilan itu tegakkannya bareng-bareng, negakkan keadilan bareng-bareng. Jangan para istri cuma nuntut suaminya adil-adil, tidak. Adil itu kesepakatan, aturan yang disepakati bersama, itu namanya terwujud, namanya keadilan. Nah, jadi masalah pembagian waktu segala macam, kalau saling ridho dengan kesepakatan perjanjian, yang ini sekian hari, yang ini sekian hari, dua-duanya sama ridho, itulah adil. Begitulah adil. Makanya dalam pernikahan poligami, tiga-tiganya ini atau kelima-limanya nih, suami dengan para istrinya itu mesti rajin komunikasi, kompak bareng, ada apa-apa dimusyawarahin bareng-bareng, aturannya harus jelas. Dalam berumah tangga, rule mainnya itu harus jelas. Dan pernikahan poligami, ingat, tak akan pernah tercipta keadilan kalau suami-suaminya itu tidak punya ketegasan. Kalau tipe-tipe suaminya suami lembek, suami-suami yang gak bisa tegas, suami-suami yang dibentak sama istri langsung mengkeret, dia gak akan bisa poligami. Poligami harus dilakukan oleh suami yang punya sifat yang tegas tapi lembut, jelas, tidak samar, tidak abu-abu, kuat dalam menegakkan syariat, kencang dalam perkara ibadahnya. Maka dia akan menjadi laki-laki yang berwibawa di rumahnya, punya kebijakan yang agung, punya keadilan yang bisa ditegakkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video terakhir penutup ini menjadi motivasi, menjadi pembuka cakrawala pikiran teman-teman supaya berpoligami dengan benar, gitu ya, bisa berpoligami dengan baik, dengan adil, dan mudah-mudahan yang bercita-cita poligami bisa terlaksana. Sementara demikian materi kita daurah online poligami level 1. Kita baru bahas semuanya tentang fondasi, ya. 6 video ini mudah-mudahan jadi ibrah pelajaran untuk kita semua, untuk nambah bekal dan kemantapan kita. Tahap berikutnya nanti, naik level berikutnya, kita belajar praktek-prakteknya, ya, bagaimana pembagian hari, bagaimana aturan berjimaknya, bagaimana ini itu problematika dalam rumah tangga poligami. Itu nanti ada di level kedua insya Allah.
Baik, saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, majelis kita. Kita tutup ya secara global. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.